ini disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nuzulul Quran. Nuzulul Quran Lailatul Qadar. Padahal temurunnya Al-Quran orang ini bulan Ramadan kok. Ini betul. Syawal ya pernah temurun Al-Quran, temurun ayat Quran. Jumadil akhir, Jumadil awal, Rabiul awal, Rabiul akhir, sasi suro terakhir temurun neng bulan Dzulhijjah. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasulullah alaih yang menjawab salamnya yang tambah semangat. Kodok salam ambuni sedih. Nak jawab salam yuk yosing semangat. Ngaturi salam hukumi sunnah. Jawab salam hukumi wajib. Kata murid ganjarannya bu. Kata sunnah apa kata wajib? Wajib. Menjawabnya kok malas ini loh. Enten salam sing kudu dijawab, enten salam sing boten kudu dijawab. Yang tidak harus dijawab yaitu ketika kita pas sholat, niku boten kudu dijawab. Salamnya sendiri-sendiri masing-masing. Yang kedua yaitu yang tidak harus dijawab ketika kita lewat hubungan, nah itu tidak wajib dijawab. Kalau dijawab malah kita akan berlarian, itu jelas menakutkan. Dan salam yang wajib dijawab yaitu ketika ada saudara muslim kita memberikan salam, maka kita wajib menjawabnya. Diriwayatkan Imam Hakim, suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Kanjeng Nabi memberikan salam, kemudian Kanjeng Nabi menjawabnya. Kanjeng Nabi bilang 10 kebaikan bagimu. Kemudian datang lagi orang yang kedua memberikan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salam orang tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi menjawabnya 20 kebaikan bagimu orang yang pertama. Kemudian ada lagi orang yang menjawab salam, ada orang yang datang lagi yang ketiga. Kemudian Kanjeng Nabi menjawabnya 30 kebaikan bagimu. Artinya apa? Semakin tambah kita jawabnya salam, semakin banyaknya orang yang menjawab salam, Allah menambahkan kebaikan setiap satu orang 10 kebaikan. Lah, semakin banyak orang yang menjawab salam, kita berdoa di situ pasti Allah akan mengabulkan, apalagi di bulan puasa. Nah, niki kawula wangsuli malih nggih. Sing semangat, sing jawab salam, sing buanter tak dongake rezekine terus buanter kaya presentian. Amin Allahumma amin. Sing jawab tuang buanter utange lunas kabeh. Amin ya seru banget kaya wong utange kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah berseri-seri dan ceria, menunjukkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Menunjukkan Allah bahwa Ramadan ini penuh berkah, rahmat, rahmah, bahwa Ramadan ini kita diberi tambah-tambah umur yang barokah, rizki yang barokah, anak turun yang barokah, pinaringan rizki halalan thayyibah, murah gemah lipat, turah-turah dawal sakit ziarah ten Makkah Madinah Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma amin. Yang terpenting adalah mudah-mudahan semoga Allah memberikan mudah, Allah memberikan turunan kita sebagai dzurriyyatan thayyibah sehingga menjadi jariyah besok kita kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, walaupun acaranya sederhana tapi penuh dengan wajah yang ceria. Inilah tandanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji. Sadari matur dumateng para alim ulama, para kiai, para asatid asatidah ingkang sami rawuh, wabil khusus dumateng takmir masjid yang tidak bisa saya sebut satu persatu semuanya. Yang jelas mudah-mudahan diberi tambah semakin hari semakin tambah memakmurkan masjid dan tidak menjadikan memperbanyak masalah masjid. Masalah Ustaz. Jadi ada takmir itu macam-macam. Takmir memang ya ada apa sih ngerame-ngerame apa namanya kegiatan masjid. Ada takmir, ada seseorang yang bukan takmir gawe akeh masalah masjid. Nah, nyata niku ya, tapi kan beliau tinggi. Alhamdulillah semua sepakat. Yang jelas kita doakan bersama takmir masjid semuanya diberi kemudahan, diberi kesemangatan, diberi apa namanya keberkahan, dimudahkan semuanya. Amin Allahumma amin. Teman-teman para hadirin hadirat, shaimin shaimat semuanya yang rawuh wonten dalu mriki, mugi-mugi Allah benar-benar memberikan, mencatat amal kita sebagai amalan sholihan yang sehingga kita bisa mengunduhnya besok yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang jelas memang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan fasilitas duniawi, dunia seisinya ini semuanya untuk kita semua, nikmat jasmani maupun rohani, nikmat sehat walafiat,
nikmat jasad maupun roh niki semua gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmate Gusti Allah niku bayar apa utang apa gratis Bu? Gratis nggih. Gratis. Upamane awake piyambak semua kita ini kok disuruh untuk membayarnya nyaur utang, maka tidak akan pernah ibadah kita dari kecil sampai mati kita tidak akan pernah bisa untuk menyaur utang nikmati Gusti Allah. Semuanya fasilitas ini gratis. Supaya apa? Kita untuk bersyukur kepadanya, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah nasib kita kaya atau kere, kaya atau miskin, jadi rakyat jelata maupun jadi pejabat negara, semua tidak lain adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita para istri-istri, entah itu diberi rezeki suaminya yang banyak maupun yang sedikit, kita sebagai istri adalah pengabdi suami. Jangan ada uang abang disayang, tiada uang abang ditendang. Itu pepatah lama yang usang berlaku sekarang. Betul gini, mungkin apa kok. Coba saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang Allah untuk memperlihatkan kebaikannya kepada kita. Tetapi ketika Allah memberikan keburukan, nasib tidak baik, itu memang caranya Allah kita untuk menyaksikannya, untuk merasakannya bagaimana keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Athaillah Al-Sakandari menyatakan mata aqoka asyhadakallahu birrahu wa mata ma mana'aka asyhadakallahu birhan qahra. Jikalau suatu ketika Allah memberikan kebaikan, artinya semua apa yang kita inginkan tercapai. Ingin kaya, belalah ya Allah beri kekayaan. Ingin istri cantik, Allah memberikan kafan ahabani karena ma'rifil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, maka sungguh dia cinta pada Nabi. Tetapi jikalau orang yang cinta kepada Nabi, maka dia akan bersama-sama masuk surganya Allah bersama Nabi. Amin Allahumma amin. Bu, Pak, sampun cinta kali kanjeng Nabi tidak? Buktinya mana? Buktinya apa? Saya itu takut jenengan udut kalau tahajud kata budi Pak. Kula betul. Jamaah gak sih nopo tekane kayak Kula betul udut. Bu kata jenengan maos Quran karo rasan-rasan kata budi. Rasan. Jadi cinta karo Nabi. Kanjeng Nabi iku rasan-rasane sithik. Kanjeng Nabi apa-apa wae piyambak sithik-sithik rasa. Kanjeng Nabi mangane sithik, awake piyambak sithik-sithik mangan. Kanjeng Nabi sithik-sithik salat sunah, awake piyambak salat sunah sithik. Jadi bedanya sithik. Bedanya sithik. Masyaallah. Jadi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kamu sungguh-sungguh cinta aku, maka ikutilah
aku, kata Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita benar cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi, sunnah lampah Kanjeng Nabi. Ada. Nah, kadang-kadang Kanjeng Nabi ini sak durunge wektu niku pun antar ke masjid. Awal kiamat kadang diundang niku pun antar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu itu kok. Lho kok jarene cinta karo Kanjeng Nabi. Kadang-kadang lagi pas masak, malah kurang sithik. Nabi ada. Nah, kadang-kadang Kanjeng Nabi niku sadurunge wektu niku pun nggih sae. Akhir Ramadan nggih sae. Sepenting aja lebar Ramadan. Apa jenenge? Aja sabare buntut. Iki napa mboten? Rujak sing ora enak, sop ega enak, sop buntut nggih enak. Asalkan aja sabare niku. Mboten enak blas. Lah, malam nuzulul Quran ini disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nuzulul Quran. Nuzulul Quran Lailatul Qadar. Padahal temurune Al-Quran orang ini bulan Ramadan tok. Ya mboten. Sawal ya pernah temurun Al-Quran, temurun ayat Quran. Jumadil akhir, Jumadil awal, Rabiul awal, Rabiul akhir, sasi suro terakhir temurun neng bulan Dzulhijjah al-yaum akmaltu lakum dinakum. Padahal aina Lailatul Qadar, aina nuzulul Quran, mana-mana malam Lailatul Qadar, yaitu temurunnya Al-Quran. Mulane awake piyambak ampun mempeng ning gone 20 ke atas saja. Lah iki Kanjeng Nabi niku nggih giat salat Ramadan, napa menghidupkan malam Ramadan itu mulai dari pertama. Tetapi yang paling giat sehingga aiqadhu alahu memperbangunkan keluarganya itu posisi Kanjeng Nabi ning 10 awakhir. Jadi 10 terakhir Ramadan. Yang jelas nuzulul Quran itu yang jelas turun di bulan Ramadan. Secara gemblengan, secara keseluruhan, cuma turunnya satu persatu, step by step, sidik sesuai kebutuhan. Pertama kali temurun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Kenapa turun pertama kali kok Iqra, belajarlah. Memang zaman itu zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi Muhammad sirai. Ya Allah Gusti, dina-dina wong kok tukaran royo rondo. Harta yang paling berharga adalah janda muda. Anak sing bojone sing istri. Harta yang paling berharga adalah dudukan ning TikTok iki. Ngerti kabeh iki wae belajar. Ya kan mau kados dina-dina paten-patenan, dina-dina royoan bondo donya mumet sirai. Zaman jahiliyah mulane turun ayat Iqra sampai 3 kali. Quran itu maknanya kalau di bahasa Arab, kamus bahasa Arab itu maknanya belajar, bukan bacalah. Kalau kita membaca artinya dia harus diulang-ulang. Bacalah. Idza taqarrara ta'assara, idza ta'assara tawanawar. Kita mengulang-ulang membaca, akhirnya membekas. Ketika sudah membekas, kita baca lagi, belajar lagi, akhirnya menempel di dalam hati, masuk di dalam
hati. Ketika sudah masuk di dalam hati, kemudian diulang-ulang lagi, dipelajari lagi, diulang lagi, didalami lagi, akhirnya tanawwarat memberikan keberkahan kepada kita. Lah inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Wonten sing terkenal wonten tafsir Ibnu Katsir ning kono syafaat Al-Qur'an rupane surat Tabarok. Apa Tabarok boten Pak? Enten sing apa Tabarok? Suratul Munjiyah, Suratul Waqiyah. Jadi suatu ketika ada orang yang nakal, tapi dia hafal surat Tabarok sampai saat mati, sampai meninggal dunia dia masih hafal Al-Quran surat Tabarok sampai dia mati. Lah ini suatu ketika malaikat Mungkar Nakir menanyai, "Marobuka?" Dia ngobrol. Nah, apa ide wong Jawa? Marobuka. Sik malaikat aku ora paham bahasa Arab, basa Jawa bae. Lah nek sampeyan kok wali ya Gusti Allah mesti ngomong, "Kono belajar Jawa sik karo kae wong Jawa wong gumisir ngono." Nah, awake dhewe wali, awake dhewe wali. Marobuka, pendelan gebuk. Jadi Marobuka boten saged jawab. Akhirnya yang tumandang, yang ngalang-ngalangi adalah surat Tabarok. Weh, bukan akhir ngawur weh. Kamu kok orang ini lo begini mana? Kamu mbok yo yakin di sini itu ada saya. Saya itu kalamu kok. Kamu tidak punya sopan. Berarti kamu sama juga melecehkan kalamu kok. Ya orang ngono to yo. Anak la uhibbu isa'ataka, aku juga tidak senang untuk memperjelekkan kamu atau menggebuki kamu, aku ya tidak mau. Tapi dia itu kan orang dolim, dia harus saya gebuk, harus saya pukul, tapi kan ada aku. Akhirnya laporan kalau Gusti Allah. Saya ini langsung laporan kalau Allah Ta'ala usul siap Gusti. Sawangane Mungkar Nakir niku mripate sak kendhil lah buang mengangah haula nih. Jadi mengangah niku diibaratake napa nggih? Wis pokoke abang mangar-mangar ngoten niku lho. Niku tutuke dibantah karo jenenge malaikat sinten sing gawa Quran. Niku jepipes ngoten kok. Malaikat niku jare gebuk kalammu. Mboten Gusti lho mesti yang niku tapi kan itu kan maka kalau saya tetap disiksa, maka jenengan harus membisa seluruh Quran Gusti. Ya mau nawis fa'ilah, maka syafa'atilah mereka. Ini ya baru surat Tabarok. Mulane sing tenar banget niku wong do ngapalake Tabarok. Cuman akhirnya pada suatu ketika Arab meninggal dunia itu dolali. Lah bagaimana kita tetap ingat? Maka hadis Kanjeng Nabi pikun la taghurrannakum hadal mashib al mu'allaqah fa inna Allah la ya'adhibu qalban wal qur'ana. Dalam hadis lain, inna Allah la ya'adzibul qalban fihi wi'a'ul Qur'an. Jadi kamu jangan tergiur dengan Al-Quran ini yang sudah dimushafkan, yang sudah berupa tulisan, yang ada tulisannya, sehingga kamu tergantungkan di situ sehingga tidak mau menghafal. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Itu baru satu surat, apalagi Al-Quran 114 surat.
dari alif lam mim sampai An-Nas. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nak ngoten nggih kula apal Pak Ustaz alif lam mim karo An-Nas. Jikok dhuwur karo akhire jikok rujak jikok karo sobul tete sopo. Sing terkenal niku apa jenenge surat Tabarok. Mulane kita penting harus apa? Maca wae mboten saged Pak Ustaz lha pripun? Ya sinau maca Al-Qur'an alif ba ta lah tetep itu ganjaran. Lah sing dosa niku pripun? Wis ngerti ora ngerti, wis ora mudeng, ora paham, ora bisa, ora pinter, ora gelem sinau. Wong teko mboten iki. Nak mangkat mbok dipoto ge status, Pak. Lho, ana pengajian, baca atase, ana pengajian, alif ba ta. Lho, niku kan belajar. Kenapa kok adi sebelum surat niku kok ana alif lam mim, harus tulis ha mim ain sin qaf kaf ya ain shad. Niku artine napa? Kita mau belajar Al-Qur'an itu harus kita menguasai namanya alif dan ta. Itu disebutkan untuk mewakili semua. Ibaratnya kayak ABCD, kita nyebut ABC, tapi sebenarnya kita untuk disuruh menguasai ABCD sampai tekan Z. Jadi bukan berarti tidak ada maknanya, walaupun tidak ada makna secara murad, secara maksudnya, tapi itu ada maksud dan tujuannya. Itu menurut Imam Tabari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibnu Abbas. Jadi mulane bagaimana kita untuk mengangen-angen, untuk menyadari, untuk mempelajari namanya Al-Qur'an. Mulane Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra, bacalah kon belajar. Kenapa orang-orang kafir terdahulu niku kok ora gelem masuk Islam? Karena dia tidak mau mempelajari angen-angen Al-Qur'an. Yang terkenal niku sahabat Umar, gitu. Karena dia, jadi orang zaman dulu itu ya ada yang paham Al-Qur'an kalau dia mau mengangen-angen bahasanya Al-Qur'an. Yang terkenal panjenenganipun sinten? Sayyidina Umar. Sinten Bu? Umar. Ngantuk nggih? Sayyidina Umar niku dendam karo Kanjeng Nabi sebelum dia masuk Islam. Oh, wong kafir Quraisy iki ana kurang ajar. Wong asal usule wong dulu kok malah do masuk Islam kabeh iki piye? Kurang ajar kok pateni. Endi Muhammad? Wah, bareng ana Khubab bin Arad kancane Umar. Mar. Niki piye to? Pikir ora? Pikir. Kamu tuh mau membunuh Muhammad, adikmu sendiri itu ikut kepadanya. Adikmu bunuh diri dulu. Akhirnya moro ning adiknya. Dia datang kepada adiknya. Pas pada waktu itu adiknya membaca surat Toha. Surat Toha juz pinten Bu? Juz pinten Pak? Berarti Ramadan kata nih 11. Juz pinten Toha?
Jus beres pakai bilang loro 15 tahun 16 berarti keliru kan tapi Menikmati. Lah akhirnya pun lah ma huwa bikalamil bashar. Ini orang kata-kata kok runtuh temen apik temen. Nah malah menjadikan Sayyidina Umar itu apa namanya menjadi Islam. Akhirnya datang kepada Kanjeng Nabi. Pas pada waktu di rumahnya Kanjeng Nabi itu ada beberapa sahabat dan keluarganya yang di situ siap-siap mau membunuh Umar. Kalau Umar sampai menyentuh Kanjeng Nabi akan kubunuh. Sahabat yang di situ banyak juga. Tapi justru malah ketika Sayyidina Umar langsung bersyahadat di depan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Langsung seketika seluruh waktu itu bertakbir Allahu Akbar. Langsung bertakbir semuanya. Jadilah waktu itu kejayaan Islam. Diawali dari itu. Kejayaan Islam walaupun sebelumnya memang Kanjeng Nabi berdoa Allahumma a'izzal Islam bi umaroini. Ya Allah Gusti, jadilah kejayaan di dalam Islam ini dengan salah satu Umar loro, yaitu Umar bin Khattab karo Umar bin Hisham. Amr bin Hisham sinten niku? Abu Jahal. Foto-foto Umare, tapi saya masuk Islam Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Mulai saat itu jayaan Islam luar biasa sampai ke negeri mana-mana itu. Itu berkah. Itu kalau berkah wong gelem angen-angen Al-Qur'an. Banyak orang Kristen yang mempelajari Al-Qur'an setelah dia mengangen-angen mempelajari menjadi banyak Islam kok. Banyak pastor itu, banyak di YouTube juga banyak itu banyak pastor yang masuk Islam gara-gara menteliti Al-Qur'an. Dulu ada namanya Walid bin Mughirah. Itu dia sebenarnya ahli sastrawan lah, dia itu orang pintar, ahli tafsir luar biasa. Tapi dia tidak mau Islam, tapi dia walaupun dia tidak iman, tapi dia mengatakan ma huwa bikalamil bashar. Tetap Al-Qur'an itu bukan kalam manusia. Itu ceritanya kan jelas lucu. Jadi ada asbabun nuzul Al-Qur'an yang disebut di surat Al-Mudaththir. Jadi itu asbabun nuzul daripada Walid bin Mughirah. Jadi summa qutila kaifa qadar, summa qutila kaifa qadar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbara istakbar. Jadi dia itu pikir-pikir, oh iya bener juga ya, summa nadhar, summa abasa wa basar. Kemudian dia karena dia diundang oleh Abu Jahal, oleh penggede orang Quraisy, dia untuk mengkultuskan, mendistribusikan Al-Quran cuma bahasa. Tapi dia kemudian mengatakan itu kalam manusia, tapi sebenarnya dia itu mengakui bahwa mahuwa bikalamil bashar. Yang paling terkenal lagi dan surat
Wala tuti kulla halafin mahin hamazim masya'in binamimin manna'an lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim angkana damali wa bani idza tusla 'alaikum wala satirul awwal. Surat Nun juz 29 ayat surat yang kedua. Jadi Kanjeng Nabi itu ilham komuni Gusti Allah mensifati Walid bin Mughirah Muhammad wala tutiqullah halafi mahin. Kamu jangan mengikuti orang yang ahli sumpah. Pokoknya di situ ada sampai 9 sifat. Sifatnya Walid bin Mughirah. Kamu jangan ikutan kepada orang yang ahli sumpah. Kullah halafi mahin. Mahinin orang yang hina. Kullah halafi mahin hamazim masya'im binamim. Dia suka adu-adu. Mana'il khairi mu'tadin azim. Dia penolak kebaikan. Mu'tadin azim melampaui batas dan pendosa. Iku Walid bin Mughirah. Cuma yang terakhir niku utul ba'da dzalika zanim. Jadi orang yang mengaku-ngaku nasab. Nah, 9 sifat ini diakui dia. Ayo Muhammad kok nyipati aku sono bener kabeh, tapi yang saya saksikan yang satu yang tukang aku nasab. Wah, akhirnya piyambake niku mara kali tiyang ibune. Mak, Muhammad nyipati aku bener kabeh, tapi aku sanksi siji. Dia tidak ngarah gor, tidak. Tapi kok bener orang ngaku tak pateni. Akhirnya karo makne mau ngancam sampai membunuh orang Arab dulu itu kan keras-keras itu. Jadi dia kepada ibunya. Jadi utul ba'da dzalika zanim. Jadi dia mengaku-ngaku nasab. Jadi Walid bin Khalid bin Mughirah bin Bani Makhzum niku. Jadi dia itu termasuk orang Quraisy yang ternama. Itu bapaknya namanya siapa? Mughirah. Jadi ternyata Walid niki wau, Mughirah niki wau. Ternyata ibune ngomong ngene lho. Bapakmu itu impoten. Ini niku artinya apa? Ora iso ngadeg. Sebarang isa yo ora ngadeg, tengah kono yo ora ngadeg digugat. Yang tangi Pak. Iku yo tetep ora ngadeg. Nek awake ambak kan awake dhewe tangi 10 tangi dhisik. Ngene mboten. Niku ngadeg kan. Kowe beresane ngono. Dan akhirnya famak kanatir roi. Akhirnya pakmu kuwi, bapakmu kuwi ngundang wong tukang angon wedhus, kemudian kenapa niku wau kon ngadeg niku wau ngene bojone. Karena apa? Munggolo niki orang kaya, orang yang nasabnya terkenal, orang besar, eman-eman. Kalau tidak sampai harta bendanya tidak ada yang mewarisi, akhirnya bojone iki dikawin ke karo wong amen wedhus. Akhirnya Walid niku wih, Muhammad itu kurang ajar nyifati aku soalnya bener kabeh. Ayo, ceritanya kata semua. Jadi Al-Quran ini memang petunjuk bagi orang yang mau tadabbur, orang yang mau mikir-mikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jenenge Al-Quran. Jadi ayatnya ngeten lho. Naten pundi surat Al-Baqarah ayat 81 sampai ayat 84. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah menyebutkan panggilan orang yang beriman tiba-tiba kepada kita semua yang beriman. Kenapa kok tidak aslamu? Ini karena apa?
Karena orang Islam belum tentu lama ya iman fi qulubi, belum tentu imannya di dalam hatinya. Mulai Allah ketika mewajibkan seseorang suatu kefarduan, pasti Allah menyebutnya alladzina amanu, orang yang beriman. Karena dulu ada sahabat yang datang kepada Kanjeng Nabi, qalu amana, aku beriman ya Rasul, bal aslamna, bal qalu aslamnya, bal balik katakan aslamna, aku Islam. Ya, jangan katakan aku beriman, belum tentu mau melakukan kewajiban yang diwajibkan. Mulane Allah undang alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas dirimu untuk berpuasa. Tulisannya kutiba, tapi maknanya diperdukan. Artinya apa? Kadang ada perintah, itu yang perintah secara lisan, ada perintah secara tertulis. Yang tertulis hitam di atas putih, kuat betul. Orang mau jadi bupati, mau jadi kapolda, kapolres, kapol PP, kapol, kompol, dan lain sebagainya, itu pasti perintahnya tertulis. Maka di situ kutiba, diperintah secara tertulis. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah-perintah yang lain selain puasa, kayak orang menstruasi, orang haid, itu dia tidak sholat, tapi tidak mengqadha sholat. Tapi puasa tidak boleh berpuasa, tetapi tetap mengqadha. Berarti kewajiban yang dilebihkan. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Nabi Daud sedina poso sedina boten, Nabi Ibrahim yaumul bid, awal bulan akhir bulan, seperti contoh seperti itu. La'allakum tattaqun, supaya apa? Tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira kita menyatakan aku beriman Gusti, ahsiban nasu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun ke apa. Jangan mengira orang yang mengatakan aku beriman kemudian dia tidak diuji, pasti akan diuji. Terusannya ayat ayyamam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Jadi dulu Kanjeng Nabi sebelum mendapat ilham menjalankan kewajiban puasa sebulan full, itu dulu ya ada puasa ada puasa suro, puasa awal bulan, akhir bulan, tengah bulan, seperti itu. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safar, faman kana minkum maridun, barangkali kalian semua, dari kalian semua ada yang sakit, aw safarin, atau bepergian. Bepergian di situ maksudnya di mana bepergian yang melelahkan dan menjadikan sakit. Jadi ada istima'ul madhar, istima'ul masyaqqah. Maka fa'iddatum min ayyamin ukhra, boleh diganti hari yang lain. Dan sampai ngomongin nggo mobil asenan, nggo Mercedes Benz pamane. Enak-enak sing nyupir dhewe ora kesebes, mosok nganti ora bosok. Mikir, lho kadang-kadang iki wonten sing ngaten lho. Lah musafir kok. Iki genah iki. Itu urusan mosok ora dijiko, gratisan ora dijiko. Lho mikir, dulu Yaman ning padang pasir, bepergian nggowo unta panas melelahkan, kadang untane kesel dituntun. Artinya ada istima'ul masyaqqah, ada dua masyaqqah, satu kelelahan, satu kesakitan. Maka fa'iddatum min ayyamin ukhra, boleh diganti hari-hari yang lain. Terus faman tatawwa ayam ma'dudat wa kana minkum maridan aw safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'am miskin, bagi orang yang jompo wis tuwa, keadaan awalnya sih sehat tapi dia sudah tidak mampu berpuasa,
maka fafidyatum min ayyamin ukhor, maka dia tidak wajib berpuasa, tapi dia mengganti fidyah, membayar fidyah. Fidyah itu ukuran mana? Ukuran kebiasaan kita makan sehari-hari. Untuk apa? To'amu miskin, untuk makan orang miskin. Nah, misalkan makanan, satu makanan itu kok nasi padang 15.000, 20.000, berarti satu hari berpuasa tidak puasa, maka mengganti berapa? 20.000 satu makanan, jelas ya? Tapi misalkan kok kita biasa nih bintang 7 misalkan, nih restoran biasa nih bintang 7 satu makanan kok 200.000. Ya, sampai member dewi masuk konsumsi Arab 10.000 pendengar wong kere. Di sini bilih. Nah, betul ngono. Lah, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Misalkan kepengen lebih, kita orang kaya, misalkan ingin menggantikan satu hari kok kepengin jatah wong 10 miskin misalkan, ya ora masalah. Mboten masalah. Fa huwa khairul lakum, itu kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk orang tersebut itu sendiri. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Misalkan kok dia mampu puasa kok wis tuwa kok jeng puasa ya alhamdulillah. Wa antasumu khairul in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. 5 menit Mas Bu. Ini mau sak jam proses kurang 10 menit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, petunjuk semua manusia, bukan orang Islam toh. Jadi orang misalkan non Islam kok kepengin mempelajari Al-Qur'an, dia monggo silakan. Kemarin juga ada kan beberapa bulan yang lalu ada orang Cina menjadi seorang astronomi yang bersyahadat gara-gara dia membuktikan Al-Qur'an sampai tekan ke planet sama itu. Itu ya memang salah satunya itu. Hudal linnas, siapa saja yang mau memperdalam Al-Quran maka dia pasti akan mendapatkan petunjuk. Hudal linnas umum sekali. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan itu di situ ada huda wal furqan, artinya ada hak ada batil. Kalau hak ya kita katakan hak, kalau batil kita katakan batil. Furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jikalau kamu sudah menyaksikan yang namanya hilal, maka kamu untuk berpuasa. Lah ning Indonesia kok ono visa, ono rupiah. Kanjeng Nabi tau nglakoni kabeh. Kadang-kadang awake dhewe tukaran. Sing betul ya dino setoran, sing betul dino minggu. Anu pemerintah, ora yang betul pemerintah ora iso. Hukum ya ora ya ini awet kae iku ada dua, ada hisab, ada ru'yah. Jelas nggih? Kanjeng Nabi dulu pernah mengalami yang namanya hisab pas pada waktu bulan tidak terlihat. Sehingga Kanjeng Nabi melakukan hisab. Artinya Kanjeng Nabi pernah melakukan yang namanya hisab walaupun seumur hidup 1 kali. Tapi semua yang pernah apa yang dilakukan Kanjeng Nabi walaupun 1 kali maka akan berlaku seumur hidup. Itu menurut Imam Syafi'i. Kan ngoten. Jadi, lah misalkan kalau ya lebih baik. Kan ngoten. Misalkan boleh. Semua sama kok. Kalau itu coba kalau kita pikir-pikir. Ada tamu, tok lawang. Assalamualaikum, Le. Waalaikumsalam. Pokoknya tangi agak turu, tapi dia sudah buka lawang sampai sirai tongol-tongol belum. Sudah dikatakan tamu belum? Kita sudah masuk belum? Sudah kan? Kemudian kita posisi melek, mboten turu. Tamu jagungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah silaturahim kaping kali nggih diarani mboten penting, iki penting diarani mboten penting iki. Dan diarani penting mboten langsung penting akhirnya ngopi bareng utuh pas. Iki jenenge yo sama-sama juga tamu. Sama-sama tahu gitu. Tamu.
Cuma yang satu hisab, yang satu ru'yah. Lalu kalau kita misalkan membenarkan salah satu nggak boleh. Hukum di kitab apapun, kitab fikih apapun, tetap ada dua yang namanya hisab, yang namanya ru'yah. Jelas ya. Jadi paman syahidah ming, pokoknya intinya ojo sampai tukaran gara-gara masalah beda pendapat. Podo-podo Islami podo nglakoni poso nih. Mboten mawon. Dene ana sing nglakoni 23 apa 11. Lho zaman 90-an itu Mekah, itu pertama kali apa namanya sing bari sak persis iku salate 23. Setelah bangun malam itu salatnya 11. Jadi tambah 11. Ning Indonesia diparo sing siji seneng bareng sing siji seneng datangi nirun datangi turu 11 akhirnya kan ngono. Wis sing bener di penting nglakoni paling tidak mangkoma Ramadan imanan wa hisaban firalawun. Sementing diniati apa namanya ngurip-ngurip malam Ramadan. Misalkan sing iso 11 alhamdulillah, sing iso 2 rakaat pertama 2 rakaat langsung mentu karena ada pegawai nggih mboten napa-napa. Kita ambil yang paling pokoknya diniati apa namanya qoma Ramadan ngurip-ngurip pengine Ramadan kayak gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gusti Allah ngarepake sing gampang, ora ngarepake sing angel. Sing gelem salat tarawih 23 alhamdulillah, sing 11 ki alhamdulillah. Saking ora iso nek bar salat misa, salat tarawih, misalkan iso kok jamaah misa, wis diniati qoma Ramadan murip balan Ramadan. Wis digawe gampang ngoten bisa ngomong ngono e. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Misalkan ana wong kerja wamane lho, kerjane ngantek ning sawah misalkan lho, nak ora kerja anaknya kelaparan sepenting wis diniati poso sik diri mangke ora kuat mangan ya mboten masalah sepenting di hari yang lain kita ganti wis ngono to. Jajal bayangke yuridullahu bikumul yusra dibaleni menyang Gusti Allah wala yuridu bikumul usra. Artinya ini makna balaghah. Artinya sangat-sangat Allah itu apa namanya? Memberi mudah, sangat mudah. Kenapa kita hanya cuma sepele malah jadi tukaran Gusti Allah kan dhewe kok yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata. Nak wis sempurna bulan sampun wis anu napa muncul lagi walitukmilul iddata habis tutup hitungane 30 utawa 29 rak 29 misalkan kok wis rupiah ya di kitab walitukmilul iddata walitukabirullaha kita bertakbir merayakan Idul Fitri walitukabirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun supaya tujuan apa? Kita bersyukur. Lah iku mulane ana sing jenenge zakat fitrah. Apa Pak? Zakat fitrah. Pinten kilo? 2,5 kilo atau 3 kilo atau 4 kilo. Nek sing kena dijoli duit jenenge sing 4 kilo lho jajane sing wadah baliki. Jajane cuma saiki wis pokoke diitung 3 kilo. 3 kilo kena dijol duit jajane guru kena jajane. Wis paham ngono ya wis. Intinya apa niku? Wala'alakum tashkurun. Jangan sampai tetangga kita selama 3 hari tidak makan. Sekilo kan harus dino misalkan. Pokoknya intinya seperti itu. Kenapa kok hitungan 2 kilo 8 on misalkan 3 kilo ada 2 kilo 3 kilo setengah sampai 4 kilo. Artinya nopo niku sampai 3 hari jangan sampai tetangga kita sampai tidak makan. Jelas ya? Syahrul Ramadan alladzi tadini wa wala'allakum tashkurun wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Lah iki hubungannya apa? Kalau ketika ada orang yang bertanya tentang diri gue Muhammad, maka katakanlah fa inni qarib, aku cerah, saya dekat sekali. Kenapa? Wong nak poso
iku biasane ente iling karo Gusti Allah niku sangat ingat janjane biasane niku tangga teparo pawone mboten kemebul niku ala urusan mangan karepmu ora karepmu sempenting awakku tapi sasi poso mboten mengingatkan kita kepada Allah barangkali tetangga kita yang tidak bisa makan barangkali dapurnya tidak kemebul tak terane pamanan itu memunculkan itu ketika kita berpuasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Jikalau seandainya misalnya umpamanya sama saja mereka kok berdoa maka pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi doa terkabul ini memang apa? Ketika sedang kita posisi beribadah tidak bermaksiat, kita malah berdoa esuk-esuk wis ngomel karo tanggane, ngomel karo bojone, ngomongi anake, berdosa dengan anak istri. Gini apa betul? Doa tidak terkabul. Tapi kalau orang berpuasa, malam kita tahajud berdoa kepada Allah, siang-siang itu sudah hati-hati sekali, aja sampai ngerasani tombo bukan ganjaran yang gini apa betul? Maka doa akan terkabulkan. Maka di situ Kanjeng Nabi pernah menyatakan idza afdharat shallat alaihi hatta afragha, malaikat mendoakan orang tersebut pas ketika berbuka puasa sampai dia selesai. Maka ada anjuran ketika kita pas berbuka puasa doa sebisa mungkin kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti insya Allah pasti kabulkan fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah ini tujuannya supaya kita terarahkan apa yang menjadi bakat kita Allah tuntun kepada kita, apa yang menjadi rezeki kita dilalah Allah pasti akan mengarahkan memudahkan semua urusan kita. Amin Allahumma amin. Boleh angin kawula matur dan jajan-jajan paku sanipun lintah-lintahipun matur kawula nyuwun abdi samudra pamangsani mangan kupat ing Gapura menawi lepat nyuwun ngapura. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila tidak boleh Anda pasti ngabelit sekali. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa bisa bareng ngaji lagi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حميد حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة لنا بسرية حب القرآن والعمل برزقنا علمية وسلم رسلا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن وحسن مقاصدنا ولحاجتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بركتي وسري وكرمتي وبركتي تذكير نزل القرآن. يا الله بارك لنا في حياتنا، بارك لنا في رزقنا، بارك لنا في علمنا، بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا إلى آخر ذريتنا، بارك لنا في أزواجنا، بارك لنا في بيتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا باب العلم وافتح لنا باب الرزق وافتح لنا باب الجنة. اللهم يا بديع هجل علينا بالفتوح بحق موسى وعيسى ومحمد. اللهم
ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا كثيرا مباركا بغير مشقة ولا امتحان ولا تعب بحق وبأسر من تذكير نزول القرآن وبحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رحال وحال جل سانسا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim wa ya'fu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka